Halo semuanya, kali ini saya mau sharing cara membuat tempe sendiri di rumah. Ternyata cara membuatnya itu gak sulit kok. Kalau penasaran dan mau tahu gimana cara buatnya, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut ke cara pembuatan tempe, ini kita mau bahas dulu ya sedikit tentang tempe. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalau setiap tanggal 6 Juni itu diperingati sebagai Hari Tempe Nasional dan Hari Tempe Sedunia. Nah, kenapa tanggal ini yang dipilih? Karena sesuai dengan tanggal lahir Presiden Soekarno. Ketua Forum Tempe Indonesia, Profesor Made Astawan, pernah mengatakan kalau Presiden Soekarno ini pada pidatonya tahun 1950 sampai 1960-an sering mengatakan kalau kita sebagai bangsa Indonesia jangan mau diinjak-injak seperti tempe. Nah, maksudnya diinjak-injak di sini karena pada proses pembuatan tempe secara tradisional, proses pengelupasan kulit dari kedelainya dilakukan dengan cara diinjak-injak. Di sini saya belajar membuat tempe dari komunitas Cookpad Indonesia dengan Mas Beni Santoso, founder dari Ini Tempe Bali sebagai narasumbernya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, pertama kita butuh sebanyak 500 gram kacang kedelai. Di sini saya pakai yang sudah dikupas, tapi kalau mau pakai yang masih ada kulitnya juga bisa ya. Kemudian 3 liter air dan ragi tempe. Untuk ukuran ragi tempenya nanti kita hitung setelah kacang kedelainya itu sudah matang ya, sudah direbus. Jadi 1 gram ragi tempe untuk 1 gram kacang kedelai. Siapkan kacang kedelai. Terus kita timbang sebanyak 500 gram. Nah, ini udah pas ya 500 gram. Terus kita rebus 3 liter air sampai mendidih. Kacang kedelai kita masukkan ke air panas yang baru mendidih tadi. Ini dimasukkan semua. Ini nggak perlu dicuci dulu ya kacangnya. Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 8 jam. Ini 8 jam jangan dibuka-buka dulu. Ini setelah 8 jam kita buka tutupnya. Jadi tadi saya mulai jam 12 dan ini jam 8 malam saya buka. Ini kita biarkan terbuka aja sampai besok ya. Nah, ini kondisi kacang kedelai hari kedua jam 12 siang. Jadi kira-kira udah 16 jam ya sejak mulai dibuka. Ini busanya udah mulai banyak, tandanya bakterinya itu udah mulai aktif. Jadi kondisinya udah asam banget. Kalau takut ada benda atau binatang yang jatuh, bisa kita tutup pakai tudung saji kecil begini ya. Jadi udaranya masih tetap masuk ini. Ini kondisi saat jam 7 malam masih di hari kedua. Busanya ini masih banyak ya. Nah, ini semakin besar. Ini masih kita biarkan aja sampai besok. Kalau pakai kedelai yang dengan kulit, di hari kedua ini kulitnya kita kelupasin ya. Setelah itu kacangnya kita rendam lagi dengan air biasa dan dibiarkan terbuka sampai besok. Ini kondisi di hari ketiga jam 11 siang. Nah, ini udah mulai agak sedikit mengkerut ya busa-busa kedelainya. Ini nanti kita persiapan 2-3 jam lagi untuk dicuci. Sebelum dicuci, kedelainya ditiriskan dulu. Kedelai dicuci sampai benar-benar bersih dan tidak berlendir. Ini cucian air pertama ya, kita cuci 5-6 kali. Ini cucian air ketiga, airnya udah nggak sekeruh yang awal ya. Kita bisa lihat ini kayak begini. Dan ini cucian yang keenam, airnya udah jernih. Setelah itu kita tiriskan lagi kedelai yang tadi udah dicuci. Masak 3 liter air sampai mendidih. Terus kita masukin kacang kedelai tadi yang udah ditiriskan. Kita rebus 20-30 menit. Ini setelah 30 menit, kacangnya udah mulai empuk. Kita mulai matikan apinya. Setelah direbus, kita angkat dan tiriskan sampai airnya benar-benar keluar.
Kita siapin alas atau tampah yang sudah dialasi kain. Kedelai yang tadi ditiriskan kita taruh di sini dan diratakan. Habis itu kita angin-anginkan sebentar supaya nggak terlalu panas dan airnya itu sudah mulai berkurang sedikit. Ini kita ratakan dan diamkan sekitar 15-20 menit. Nah, ini setelah diangin-anginkan, kondisinya kedelainya itu airnya udah nggak terlalu banyak ya, agak kering tapi kondisinya masih lembab. Jadi pas dipegang dia itu udah nggak nempel tapi kondisinya nggak sekering pada saat belum direbus. Ini berat kacang kedelai yang sudah ditimbang. Pindahkan kacang kedelai ke wadah atau baskom. Sekarang saatnya kita memberi ragi ya, ragi tempe. Ini kita mulai peragian untuk menumbuhkan jamur. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu tangan dan peralatan itu harus bersih dari lemak dan garam. Supaya raginya itu nggak mati. Berat kedelai kita tadi 922 gram, jadi ragi yang kita butuhkan itu sekitar 0,9 gram atau setara 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh. Nah ini ya, kita tabur aja. Raginya merata. Setelah itu kita campur dengan cara seperti dimasas pelan-pelan sampai semua kacangnya itu terkena ragi. Nah ini fungsi ragi nanti untuk menumbuhkan jamur tempe ya, yang warna putih-putih yang biasa kita lihat di tempe itu. Ini sampai rata, kita aduk-aduk terus sambil agak dimasas sedikit. Siapkan plastik tahan panas atau boleh juga daun pisang untuk membungkus kacang kedelainya. Ini kacang kedelainya kita masukkan aja ya, pakai sendok. Untuk kepadatannya terserah, mau yang agak tipis atau lebih padat. Kalau saya lebih suka yang tempenya itu padat, karena lebih berasa kacang kedelainya. Setelah tempenya dimasukin ke plastik, kita siapkan jarum. Jarumnya kita pakai steril ya, diusahakan jangan sampai ada yang berkarat. Kita tusuk-tusukkan ini jarumnya ke plastik yang berisi kedelai, supaya membentuk udara saat fermentasi. Nah, kita tusuk-tusuk, setelah itu kita kempeskan, kita tusuk-tusuk lagi ke semuanya. Kacang kedelainya yang sudah di plastik tadi kita tata ya, kita taruhnya jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk nanti bakalan panas. Kita siapin kain atau serbet ya, terus kita tutup. Nah ini supaya lebih hangat dia saat fermentasinya. Diamkan selama 30-40 jam sampai tempenya ini membentuk jamur. Kondisi tempe setelah 14 jam mulai kelihatan ya sedikit berembun dia. Kondisi setelah 18 jam jamurnya sudah mulai terbentuk ya, meskipun belum terlalu banyak. Ini masih kita diamkan sampai keesokan harinya. Setelah 40 jam ini tempe kita udah jadi, udah padat banget jamur tempenya dan siap untuk dimasak. Pada saat fermentasi, jangan lupa ya, tempe itu jangan sampai terkena sinar matahari. Karena itu akan menyebabkan gagal dan jamur tempenya itu nggak akan terbentuk. Gak susah kan? Ternyata bikin tempe sendiri di rumah. Kamu bisa praktekin cara-caranya ya, semoga tempe buatan kamu juga berhasil. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, share, komen, dan subscribe. Untuk resep-resep lainnya, bisa dicek di link yang sudah saya tulis di description box. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.